Jalan panjang masih terus ditempuh pedangdut Macica Muchtar. Demi status keabsahan anaknya, perjuangan pun terus dilakukan. Seperti saat sidang kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, meski telah menjalani tes DNA untuk memastikan bahwa Muhammad Iqbal adalah anak almarhum Murdiono, Macica Muchtar pun menambahkannya dengan melakukan sumpah supletoir. Ya, sebuah sumpah di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti bahwa Iqbal adalah buah cintanya bersama mantan Menteri Orde Baru itu. Sidang hari ini tentang perkaranya Macica Muchtar atau Aisyah Muchtar. Persidangannya yaitu untuk melaksanakan sumpah supletoir karena pada persidangan sebelumnya Ketua Majelis sudah memberikan putusan cela bahwa pihak penggugat harus melaksanakan sumpah supletoir karena bukti dari pihak penggugat dianggap belum mencukupi syarat sah pembuktian. Syarat minimal pembuktian. Sumpah supletoir pun berjalan tanpa ada satupun awak media yang merekam gambarnya untuk menghormati kesakralannya. Dan bagi Macica, sumpah yang ia lakukan di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama kemarin adalah langkah utama dalam usaha mendapatkan keadilan. Perasaannya lega karena dengan sumpah itu, ia semakin yakin pada langkah-langkah yang selama ini ia lakukan. Kalau buat saya hari ini adalah sesuatu yang betul-betul membuat saya plong. Karena tes DNA kemarin mereka tolak, jadi atas putusan hakim saya harus melaksanakan sumpah supletoir. Jadi dengan sumpah ini meyakini bahwa apapun yang kami laksanakan tidak bisa lagi diganggu gugat gitu loh. Karena ya sebelumnya kan kami mengajukan untuk pelaksanaan tes DNA mereka tolak. Jadi ya dalam hal ini pihak hakim menganggap bahwa ya kalau mereka menolak ya kami terpaksa ya kami harus melaksanakan sumpah itu gitu. Justru dengan sumpah ini ya sebuah keyakinan buat diri saya bahwa apa yang saya jalani ini udah insya Allah sudah pada titik puncaknya gitu. Pokoknya hari ini saya tidak melihat kepada pihak tergugat. Yang saya lihat adalah bahwa hari ini saya telah melaksanakan sumpah atas nama Allah dan apa yang saya ucapkan itu adalah bukan sesuatu yang dikarang-karang atau dibuat-buat. Ini adalah sudah saya ucapkan di tengah-tengah teman-teman juga, media melihat, menyaksikan bagaimana saya mengucapkan sumpah itu gitu loh. Sumpah supletoir ini adalah bukan sumpah pemutus, jadi tidak serta-merta nanti hakim akan memutuskan bahwa karena sudah ada sumpah, dinyatakan sumpah, maka Iqbal ini terbukti anak dari almarhum Pak Murdiono. Tidak seperti itu, karena bukan merupakan sumpah pemutus. Tapi apa itu sumpah supletoir? Benarkah sama dengan sumpah pocong yang biasa ada di sebagian masyarakat? Sumpah supletoir memang menjadi jalan satu-satunya buat Macica karena pihak keluarga Murdiono enggan melakukan tes DNA. Sumpah ini menjadi keputusan hakim sebagai pelengkap bukti-bukti bahwa Iqbal adalah darah daging almarhum Murdiono. Tentu saja sumpah ini berbeda dengan misalnya saja sumpah pocong yang hanya ada dalam ranah tradisi. Sebetulnya dalam teori itu sudah lama ada, itu bukan sesuatu hal yang baru, ya. Karena ini kan asalnya juga berasal dari hukum acara yang berlaku di Indonesia, sudah ada. Itu sangat sama sekali tidak sama dengan sumpah pocong. Mungkin sumpah pocong berlaku di hukum adat ya. Kalau ini kan memang di institusi resmi, karena diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tanggung jawabnya, ya. Bukan hanya dengan majelis, bukan dengan manusia. Tapi dia setelah bersumpah atas nama Allah, tentunya ya akibatnya juga ya tanggung jawabnya terhadap Allah. Sumpah supletoir yang saya ketahui itu adalah sumpah pelengkap. Apabila sesuatu perkara perdata biasanya itu pembuktiannya itu kurang. Jadi dilengkapi dengan sumpah supletoir, sumpah pelengkap. Baik dilakukan oleh penggugat maupun tergugat. Itu biasanya atas perintah dari hakim. Yang melakukan sumpah itu adalah tidak boleh berdusta, tidak boleh melakukan sumpah atas sesuatu yang memang dia tidak lakukan. Jadi kalau misalkan dia sumpahnya itu adalah palsu bisa dikenakan pidana.
Iya, bisa dikenakan pidana kalau misalkan sumpahnya itu adalah tidak benar. Kalau sumpah pocong itu menurut adat istiadat, iya, yang memang biasanya itu dilakukan di masjid yang saya ketahui ya. Kemudian orang yang disumpahnya itu, ada orang yang melakukan sumpahnya itu dipakaikan kain kafan seolah-olah dia sudah meninggal dunia, kan begitu ya kan. Kemudian dia bersumpah juga dengan ada Al-Quran. Sebetulnya itu adat istiadat. Di dalam Islam itu tidak ada sumpah pocong. Saya kira lain. Kalau sumpah pocong itu kan bukan di hadapan hakim. Sumpah yang dilakukan Macica Muchtar di depan Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah bagian dari kesungguhannya mengejar kejelasan status putranya. Dan perjalanannya mencari keadilan sudah sangat panjang sejak 8 tahun silam. Lantas, sampai kapan Macica akan terus berjuang? Nah, mengenai sumpah suppletor yang sudah dilakukan tadi, ini kan merupakan sumpah pelengkap. Artinya harus sudah ada bukti sebelumnya gitu. Nah, dalam perkara ini bukti apa gitu. Sementara kan yang membuktikan bahwa Iqbal ini anak Pak Murdiono kan tidak ada seperti itu. Kalau kita lihat dari hasil tes DNA antara Macica Muchtar dengan Iqbal, ya itu anaknya. Lantas apakah itu membuktikan anak dari Pak Murdiono? Kan enggak. Oh, prosesnya panjang sekali. Kalau saya ingat itu kami memulai ketika mengajukan ini ke Komisi Perlindungan Anak. Ya, di situ hampir 2 tahun kami memperjuangkan. Dari Komisi Perlindungan Anak inilah kemudian kami mendapatkan surat rekomendasi untuk mengajukan ke Pengadilan Agama Tiga Raksa. Di Pengadilan Tiga Raksa beberapa kali saya ditolak. Baik pengajuan untuk isbat, kemudian untuk pengesahan anak nggak bisa juga. Kami akhirnya mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi di Pengadilan Tiga Raksa aja itu berlangsung kurang lebih hampir 3 tahun. Kemudian dari sana kami ke Mahkamah Konstitusi, di sana pun diproses hampir 2 tahun. Dan setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi keluar, kemudian kami kembali melakukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karena pihak tergugat, anak-anak almarhum kan alamatnya di Jakarta Selatan gitu. Kalau dibilang optimis, saya sudah 8 tahun menjalani ini ya. Keyakinan saya adalah bahwa apa yang saya lakukan ini adalah insya Allah akan mencapai hasil yang sesuai yang saya harapkan bersama anak saya. Saya Bang Opi Kumis, dukung terus Intens di Panasonic Gobel Awards dengan cara ketik PGA spasi 3B, kirim ke 6288. Jangan lupa. Apa sih yang mau dicela? Aku mau denger. Gak ada ya. Takut dibully dah. Aku kalau dengar kamu nyanyi, aku kepengen pensiun aja. Kapan sih kamu nyanyi jelek? Kenapa kamu nyanyinya selalu bagus? Sekarang saya kesel. Kamu makin keren, makin kesini. Aduh, bahaya ini buat grup gue. Masih mau lanjut nih 3 juri. Lanjut opo. Ini kayaknya ini loh yang menang. Iya, bingung. Kipasin tolong. Semua anak saya jadi juara 1. Nah terus aku juara berapa? Hai, kami Ciko Ci. Saksikan terus Intens setiap hari pukul 11 siang hanya di RCTI. Oke. Pemirsa, mohon dukungannya untuk Intens sebagai infotainment terfavorit di ajang bergengsi Panasonic Gobel Awards ke-16. Caranya ketik PGA spasi 3B lalu kirim ke 6288.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari hanya di RCTI.